عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وأفضاله. اللهم آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم علمنا علمك نبته به ومرك ونهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نستودعك ونكره اللهم نستودعك ما كرهنا ومكره وما نكره في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترد إلينا وقت احتاجنا إليه. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي واقبل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال الفتى العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والهبد والنفع والانتفاع وآخرة الدارين علوم الأولين والآخرين آمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa 'alayka bil iktsari min as-sawmi mutlaqan fa innahu min ablaghil asya'i fi riyadati an-nafsi wa kasri syahawati wa istinaratil qalbi wa targigihi wa ta'dibil jawarihi wa taqwimiha wa tanshitiha lil ibadati wa fihi thawabul 'azim wal jazaa'ul karim alladhi la nihayata lahu wa la ghayata. Kajian kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah di halaman 149, Al-Imam Al-Qutb Da'wati wal Irsyad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berkata, wa 'alaika bil iktsari minas shaumi mutlaqan. 'Alaika artinya lazim. Lazimkan buat engkau untuk memperbanyak puasa secara mutlak. Artinya secara mutlak, mau niat apapun boleh. Mau niat apapun dan di kapanpun boleh. Mutlak. Ya. Ada nih besok kita mau puasa Jumat, boleh. Cuma bagusnya dibarengi dengan Sabtu. Jadi kalau misalnya mau menyendiri puasa Jumat, setidak-tidaknya dibarengi dengan Kamis atau dibarengi dengan Sabtu. Demikian ajaran Rasulullah kepada kita. Kemudian Minggu mau puasa boleh. Senin memang udah ketahuan sunnah. Selasa boleh, Rabu boleh, Kamis sunnah. Sudah ketentuannya, ini namanya mutlak. Ya, namanya mutlak. Fa'innahu min ablaghil asya'i fi riyadatin nafsi, karena di antara sekuat-kuat dalam mengolah jiwa
dalam mengolah jiwa, wa kasri syahwati dan memecahkan nafsu, wastinaratil galbi demikian untuk memberikan cahaya kepada hati, wa targigihi dan untuk melunakkan hati, wa ta'dibil jawarihi wa tagwimiha dan untuk memberikan adab anggota tubuh dan untuk membentuk anggota tubuh untuk banyak taat kepada Allah, wa tansyitiha lil ibadati dan untuk menggiatkan tubuh untuk ibadah kepada Allah, itu diantaranya dengan puasa. Jadi itu Masya Allah puasa. Kalau kita pelajari dalam hadis Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kalian bakal sehat. Beda tuh orang yang rajin ibadah, darahnya juga beda. Artinya darahnya itu beda dengan orang yang makan melulu, makan, nggak pernah puasa, beda. Muka orang yang berpuasa pun berbeda, sebagaimana orang yang rajin berwudu. Orang yang rajin berwudu mukanya ada keindahan tersendiri, ada cahaya tersendiri buat orang yang rajin wudu, apalagi disertai dengan puasa. Gitu. Kelihatannya sih memang capek puasa, capek, letih, lemah, betul. Tapi itu dalam puasa itu bisa mendidik jiwa kita disiplin. Banyak nih orang yang nggak disiplin suruh puasa. Banyak mereka para ulama-ulama soleh, dia punya murid banyak nggak disiplin. Kadang ngaji, kadang enggak. Kadang ngaji, kadang enggak, lagi maunya aja. Giliran kira-kira dia lagi punya hajat, datang ke rumah guru. Nggak ada hajat, nggak ke rumah guru. Itu kalau lagi ada hajat aja ke rumah guru. Assalamualaikum. Bahkan pengajian jam 5 dia udah datang jam 1. Iya, sekira-kira karpet belum digelar, belum dibersihin, dia udah datang. Kenapa? Lagi ada hajat. Nah yang model kayak gini ini nggak disiplin. Banyak sekali. Kenapa banyaknya kaum muslimin berada di bawah atau di pinggiran kaum muslimin, berapa banyak dalam berbagai macam kegiatan nasional atau internasional itu berada di bawah. Karena nggak disiplin. Ngajinya nggak disiplin, sekolahnya nggak disiplin, di kampusnya nggak disiplin, kerjanya juga nggak disiplin. Ya, banyak orang kalau misalnya lagi giliran ngaji, dia ke kamar mandi, dia ngerokok di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Pernah nggak ngeliatin santri kayak gitu? Ya, waktunya dingin, Masya Allah. Ini Bogor memang beda dengan Jakarta. Hawanya mau makan melulu. Allah Akbar, beruntung Habib Alwi. Iya, hawanya mau makan melulu kalau di Bogor. Mau makan lagi. Kalau jadi santri, waduh, ngeliwat melulu. Nggak jadi disiplin. Nah, untuk mendisiplinkan diri, tadi dikatakan oleh Imam Al-Haddad, apa diantaranya dengan berpuasa. Ada orang banyak bohong, suruh puasa lagi. Nggak disiplin tuh orang kalau udah bohong. Man kadzaba 'alan nasi faka'anna kadzaba 'ala nafsi. Orang yang mendustakan orang lain berarti dia sudah mendustakan diri sendiri. Berarti dia sudah mengkhianati diri sendiri. Aneh nggak? Dia jorogin diri sendiri. Dia nggak jatuh ke ke lumpur, tapi dia jatuhin ke lumpur. Lucu banget. Orang ketika di lumpur hati-hati jangan sampai jatuh. Orang yang ada di pematang sawah hati-hati jangan sampai dia jatuh di sawah. Dia malah jorogin diri sendiri sampai jatuh di sawah. Lucu nggak jemaah? Lucu banget. Naudzubillah min dzalik. Disuruh untuk apa? Puasa, disiplin puasa. Nah, kemarin kita puasa Ramadan, puasa Syawal, sekarang Dzulqa'dah, bentar lagi Dzulhijjah, itu banyak puasa. Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Dzulqa'dah seakan-akan dia beribadah. Faka'annama lahu ibadatu sab'i sanah. Seakan-akan dia beribadah 700 tahun. Dia puasa di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Masya Allah. Belum lagi kalau dia puasa Senin dan Kamisnya di bulan-bulan yang haram. Dia puasa di Ayyamul Bid, 13, 14, 15 hari di Ashhurul Hurum. Itu pahalanya lebih besar dan lebih terdidik. Makanya orang yang berpuasa di Ramadan kalau betul-betul benar, terdidik dia.
Makanya akhir dalam puasa minal aidin al faizin. Minal aidin al faizin bukan artinya kembali kepada sebelum puasa. Kembali sebelum puasa repot. Enggak benar dia. Kembali ke puasa dia. Kembali ke puasa, orang yang di Syawal seakan kembali ke puasa lagi, Ramadan lagi. Terdidik dia, disiplin. Ngajinya disiplin. Gitu. Kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali, itu kewajiban jadi murid ada 13 perkara. Kewajiban jadi murid ada 13 perkara. Dan ada syarahnya dalam kitab Maragil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten. Itu yang kuburannya ada di Ma'la sana di Makkah. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu asalnya itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, kewajiban murid ada 13. Banyak banget. Kewajiban guru ada 17. Lebih besar, lebih banyak. Artinya lebih capek jadi guru daripada murid. Kewajiban murid ada 13. Kewajiban guru ada 17. Jadi jangan pikir bahwa yang namanya guru enak, santai, ngaso. Enggak, lebih banyak kewajibannya yang dia harus lakukan kepada muridnya. 13 sama 17 banding nggak jamaah? Nggak sebanding, lebih banyak 17. Jadi lebih banyak tuh kewajiban yang dialami oleh guru, yaitu mereka para ulama-ulama saleh, daripada sang murid. Jadi selesai jadi murid, lebih tinggi lagi tuh guru. Lebih tinggi lagi. Gitu. Nah kalau dari murid yang nggak disiplin, nanti jadi guru nggak bakal disiplin juga. Jadi murid nih nggak disiplin, ya udah nanti jadi guru nggak disiplin juga. Pengajian jam 8 dia datang jam 10. Terserah dia murid mau dapat berkah atau enggak. Bukan masalah berkah atau enggak, yang penting nggak disiplin sang guru. Bukan berarti sang guru menurut maunya, enggak. Guru juga ada ketentuan-ketentuannya. Tadi yang saya katakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Silakan untuk disimak dalam kitab Bidayatul Hidayah tersebut. Banyak dibaca di mana-mana, di Majelis Taklim banyak dibaca kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Itu kitab terakhir yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ringkasan dari berbagai macam ringkasan. Kitab Bidayatul Hidayah. Wa fihi tsawabul 'azim, dalam berpuasa itu terdapat pahala yang besar. Jelas, hanya Allah dan dirinya yang tahu. Andaikan nih ada orang berpuasa bohong, bisa gak? Bisa. Ini saya udah makan, saya udah minum, padahal belum. Pura-pura lemes. Aduh, benar-benar. Makanya benar-benar kalau orang puasa Ramadan itu benar-benar dia kembali dalam keadaan kuat, jati dirinya kuat. Sampai baginda Rasulullah kan dalam sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau," atau dalam satu riwayat latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Allah gitu. Latamannat dalam satu riwayat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Disiplin penuh. Ada gak kalau misalnya di bulan suci Ramadan orang sahur jam 5 subuh? Ada gak? Batal dia. Nggak disiplin dia. Jadi kedisiplinan itu terbentuk di antaranya lewat berpuasa. Kalau kita pahami itu nilai-nilai puasa yang ada. Mudah-mudahan kita semuanya disiplin. Amin. Amin. Bahkan ngaji aja ada kedisiplinan. Saya diajarkan guru-guru saya tuh, kalau ngaji jangan pindah-pindah tempat. Ya, saya diajarkan oleh guru saya. Al-Habib Umar pernah menjelaskan dalam satu waktu, kalau ngaji jangan pindah-pindah tempat. Misalnya ngaji nih, biasa malam Jumat tempatnya di sini, udah besok di sini lagi gilir ngaji di sini. Jangan pindah-pindah. Bukan karena malaikat kebingungan, enggak, malaikat enggak ada yang bingung. Misalnya malaikat bingung kali untuk nulis mana nih gara-gara, enggak. Yang bingung guru, biasanya guru ngeliat di sini ada dia, kemudian dia pindah ke tempat, walaupun tetap dia ngaji. Itu ada dalam ini menarik nih. Dalam kitab
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada fatwa-fatwanya. Ditahrim itu bukan artinya dikuasai, tidak. Kalau misalnya ditarim, kalau misalnya sholat Jumat, keturunan bin Hafiz di sebelah sini, keturunan bin Syihab di sebelah sini, keturunan Al-Attas sebelah sini, keturunan Ba'lawi sebelah sini. Bukan artinya itu mereka menguasai masjid, bukan. Tapi karena mereka datang duluan, mereka tahu diri. Yang misalnya yang Al-Attas di masjid Masjid Jami, dia tahu bahwa bapak moyangnya sebelah kiri, sebelah sana, udah akhirnya anak keturunannya sebelah sana. Yang bin Syihab, biasanya tuh yang bin Syihab di dekat khatib Jumat, atau bin Hafiz dekat khatib Jumat, belakang imam persis. Udah sampai sekarang yang bin Hafiz ada di situ, cuma datangnya duluan. Bukan artinya malah kita kuasai. Oh ini kalau saya bin Hafiz harus di sini, enggak, datang duluan. Oh Asy-Syatiri datang duluan untuk mendapatkan itu semuanya, dan itu bagus, dan itu membuat kedisiplinan. Silakan jamaah kalau misalnya mau baca kitab Bughyatul Mustarsyidin Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur, silakan gitu. Ada gak di rumah? Ada? Ya beli aja dulu, mau dibaca enggak, yang penting berkah gitu. Orang aja beli tanah buat apa namanya? Biar nggak dipakai, buat invest. Sama kita beli kitab untuk invest akhirat. Andai kan belum dibaca, mudah-mudahan nanti bakal dibaca juga. Kalau kita nggak sempat baca, yang penting anak keturunan kita ada persiapan. Amin. Amin. Orang yang mengagungkan ulama, insya Allah anaknya bakal jadi ulama. Ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim, diungkapkan oleh Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Gitu. Man 'azzamal ulama, barang siapa yang mengagungkan ulama, mau tidak mau anaknya bakal jadi ulama. Tapi ngagungin ulama yang ikhlas. Ikhlas gak mengagungkan ulama? Ikhlas itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ikhlasnya itu susah. Dulu di Jakarta ada orang, kalau lagi ada guru ngajar, dia nggak bisa sih nyiapin soto Betawi karena mahal. Kan lebih mahal soto Betawi daripada soto Bogor. Ya, lebih mahal soto Betawi daripada Bogor. Gitu. Kalau misalnya tuh sang ulama bawa jamaah 10, Allahu Akbar. Kalau 1 50, 10 berarti berapa? Nah itu. Tapi dia rutin, enggak dah, saya enggak ngasih ulama sama murid-muridnya ulama yang kalau lagi ikut ngaji selalu makan bareng. Saya khususin aja untuk ulama soto Betawi udah. Puluhan tahun tuh ngaji selalu ngasih ulama soto Betawi sebungkus doang. Seminggu sekali. Nah, seminggu sekalinya itu berapa puluh tahun, rutin. Anaknya jadi ulama akhirnya. Jadi ulama akhirnya. Alhamdulillah. Rasulullah yang bersabda, ini Rasulullah dalam sabdanya. Diabadikan dalam takhrijul hadis oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Minimal anaknya jadi orang soleh. Kalau betul-betul khadam, betul-betul mengabdi kepada mereka para ulama-ulama soleh. Karena tidak ada amalan yang paling istimewa daripada mengabdi. Kita melakukan perkara sunnah dibanding ngabdi kepada ulama, lebih kuat mengabdi kepada ulama. Kenapa? Kalau kita mengabdi kepada mereka para ulama sehat, akhirnya ngajinya makin kuat, bermanfaat kepada umat. Kalau kita melakukan zikiran doang, subhanallah, subhanallah, buat diri kita. Tapi kalau kita mengabdi kepada ulama, buat diri kita, buat ulama, dan buat umat. Gitu. Bisa paham jamaah? Ini luar biasa. Pantes dalam Magalatul Arab dikatakan man khadam gadam. Barang siapa yang mengabdi kepada ulama, kepada guru, dia bakal tampil. Gitu. Nah, dalam puasa itu wal jazaul karimul ladzi la nihayata lahu wa la ghayata. Dalam puasa terdapat pahala yang mulia yang tidak ada akhir dan tidak ada ujung. Waduh. Tempat enggak ada akhir, enggak ada ujung. Cuma di surga. Ya kan? Kita ke Padang Ilalang.
ke sawah, ada ujungnya gak? Oh, ada. Kita ke Bogor, ada ujungnya gak? Ada. Surga nanti gak ada ujungnya. Mau ke surga, Pak? Nanti. Jangan sekarang. Habib Alwi lagi sibuk. Lagi sibuk. Nanti. Diurus semuanya. Insya Allah. Yang mau duluan. Yang mau duluan silahkan, nggak ada masalah. Surga. Ya Allah, tuh lihat padang ilalang yang tak bertuju, yang tak bertuan. Saking banyaknya tuh, saking luasnya. Allah, puasa. Belum lagi kalau dari pahala sholat, belum lagi dari pahala ngaji, belum lagi kalau dari pahala zikir. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad nih jemaah? Paling enak. Jadi umat Nabi Muhammad itu paling enak. Mau dibandingin dengan umatnya Nabi yang lain, enggak sebanding. Atau nih umat Nabi Muhammad satu, umat Nabi yang lain semuanya berkumpul tuh. Enakan umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Walaysa syai'un minal amali illa wali thawabi haddun wa miqdarun siwa shaumi. Ini Imam Al-Haddad mengatakan tidak ada amal perbuatan kecuali dia mendapatkan pahala, terdapat batasan. Andaikan ada orang melakukan kebaikan, ada pahalanya, tapi ada batasannya. Dia sedekah, dapat 1, atau dia dapat 10, atau dapat 700, ada batasannya. Siwa shaumi, selain puasa. Puasa nggak ada batasannya. Karena kan puasa ibadah rahasia, hanya Allah dan Dia yang tahu. Betul gak jamaah? Makanya tuh tadi dikatakan orang yang benar puasa disiplinnya tinggi. Disiplinnya tinggi. Andaikan dia jadi pekerja, waktunya kerja. Enggak gara-gara ada bos dia kerja. Ada bos dia kerja, enggak ada bos dia tidur. Banyak tuh tukang-tukang kenek dan sebagainya, tukang-tukang rumah, enggak ada pengawas dia tidur. Ada pengawas pura-pura kerja. Santri kalau giliran mau ujian baru baca kitab. Nggak ada ujian, nggak baca kitab. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul setiap waktu dia mutalatul kitab. Gitu. Belajar, mau ujian karena Allah nggak? Atau karena mau dia dapat angka yang bagus? Atau karena dia takut kepada sang guru? Sementara kita semuanya diajarkan hanya karena Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi'ashri amsalha." Tiap amal perbuatan anaknya Adam, yaitu manusia, setiap perbuatan manusia bakal dilipat gandakan buat dia 1 dibanding 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dilipat gandakan nih, 1 kerjaan tapi dapat pahalanya 10. Mana ada orang beli 1 dapat 10? Ada beli 1 dapat 10. Habib Abdullah. Ada nggak? Beli 1 dapat 10. Adanya beli 10 dapat 1. Betul nggak, Pak? Beli 10 dapat 1. Tapi kita mau lah beli 1 dapat 10. Allahu Akbar. Iya, mulia Allah, maha mulia. Kita mau beli peci, kita mau beli kain. Ada nggak? Kita beli 1 dapat 10. Yang ada 10 dapat 1. Itu pun kalau ada diskon. Gitu. Illa soma, kecuali puasa. Oh, berarti lebih tinggi lagi nih puasa. Kalau amal ibadah yang lain 1 dibalas 10. Kalau puasa gimana dong? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu karena aku, dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu karena aku, dalam firman Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung membalasnya. Kalau disebut membalas langsung dari Allah, ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jumlahnya tahu nggak? 10, 20, 30 nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Artinya tuh pahala puasa banyaknya luar biasa.
Gitu. Yada'ul insanu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu meninggalkan makan, minum, dan bahkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Betul. Orang asik-asik tuh di siang hari pada makan, minum, dekat dengan istri, dia nggak boleh. Kenapa? Ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan penuh, Ramadan namanya. Belum lagi dia tampilkan berikutnya, Syawal namanya. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sebagainya. Ada masing-masing puasa di bulan-bulan tersebut. Lisa'imi farhatani, buat orang yang berpuasa ada kegembiraan. Ada 2 kegembiraan. Kemarin Ramadan, ada gak girang kalau misalnya kita mau buka puasa? Girang, Masya Allah. Jam 5 udah girang banget. Udah siap-siap. Di depan meja kita, di atas meja kita, apa aja. Lontong sayur, ketupat, kemudian soto, soto Betawi, soto Bogor juga, dan sebagainya, komplit di situ. Orson, kemudian banyak berbagai macam makanan, minuman. Masya Allah, girang, betul. Kenapa? Ya Rasulullah, farhatun inda iftari. Yang pertama, bergembira ketika berbuka. Ada gak orang mau berbuka puasa, kemudian dia sedih? Aduh, gak enak banget nih, lagi mau buka. Justru mau buka girang. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Waduh, udah mau buka, Masya Allah. Walaupun setengah jam lagi, tapi hati gembira. Kita ajak anak, keluarga, tetangga, dan sebagainya untuk persiapan berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama itu di dunia. Orang yang berpuasa tuh bahagianya di dunia dia puasa, di akhirat puasa. Di akhirat maksudnya ketika dia mau berjumpa dengan Allah. Amin. Jadi ketika dia mau meninggal dunia, bergembira. Makanya orang yang rajin puasa, ketika mau meninggal dunia, udah ditunggu oleh bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh bidadari udah berapa ribu bidadari untuk menjadi dayang-dayang dia. Allah. Berapa banyak tuh mereka para ulama-ulama saleh terkasyaf. Meninggal dunia, mereka tahu keadaan mereka sebelum meninggal. Jadi sebelum meninggal bergembira sekali. Kebalikan nih, kalau orang yang soleh mau meninggal dunia bergembira, keluarganya nangis. Tapi kalau orang toleh mau meninggal dia nangis, keluarganya bergembira. Masyarakat bergembira. Ini ada orang kurang ajar nih hidupnya, nyolong melulu, bajingan tengik. Kalau dia mati, tetangganya girang nggak? Girang, tapi dia nangis. Tapi kalau orang soleh, dia girang mau meninggal dunia, mau berjumpa dengan sang kekasih Allah namanya. Masyarakat pada nangis, betul nggak? Ya Allah, kehilangan. Biasa yang imamin sholat dia, biasa ngobrol santai, biasa ngaji dan sebagainya, tenang, adem. Sekarang udah nggak ada. Bahkan bukan hanya masyarakat, semua yang dimiliki, rumahnya, kasurnya, seluruh, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW diungkapkan itu nangis semuanya. Ya Allah, aku nggak diinjak lagi. Itu karpet ngomong kayak gitu. Tempat tidur ngomong lagi, ya Allah, aku nggak ditiduri lagi, ya Allah. Bahkan bumi yang ada di sekitarnya menyatakan, ya Allah, biasanya aku diinjak. Sekarang dia sudah berada di dalam perutku. Akan aku jaga dia, ya Allah. Akhirnya itu diantara jasad yang tidak hancur di alam buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mereka para ulama-ulama saleh. Ada 7 macam diantaranya ulama saleh yang ketika meninggal dunia sampai hari kiamat jasadnya diawetkan oleh Allah, diabadikan, diutuhkan oleh Allah, dijaga. Mau gak jamaah seperti itu? Jamaah mau gak? Andaikan gak jadi ulama, ya udah pecinta ulama minimal. Tapi sebelum jadi pecinta ulama, jadi santri dulu. Jangan kira menjadi santri 5 tahun jadi ustaz, enak aja. Gak ada. 5 tahun ngaji jadi ustaz. Ustazan iya. Ada aja. Mana ada 5 tahun di kuliah. Gelar dokteran LC apa udah zaman dulu, LC sekarang apa? Enggak. Ngaji dulu yang benar. Walaupun nanti kuliah 5 tahun, walaupun nanti kuliah 7 tahun, ngaji dulu yang benar. Talaki kepada sang guru. Gitu.
Allahu Akbar. Ya jamaah sekalian, dan gampang-gampang banget jadi ustaz, susah jadi ustaz. Jadi ustaz, jadi ulama itu susah, nggak ada yang paling gampang. Paling susah itu jadi ulama. Jadi santri aja susah. Ya, santri 30 tahun. Orang udah kawin kemana-mana, udah punya anak, dia masih ngaji. Dia masih bawa sendal guru. Yang lain udah naik motor kemana-mana, udah naik mobil, bahkan ada di sirkuit. Udah jalan-jalan, Masya Allah. Dia masih aja bersarung, berpeci. Tapi inilah warisannya baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak muda yang lain, Masya Allah, cengas-cengenges kesana, dia masih menjalankan adabnya sunnah Rasulullah Muhammad. Betapa Rasulullah tidak suka, sangat suka kepada anak muda tersebut. Mudah-mudahan itu ada di dalam diri kita. Amin. Ya, ada di dalam diri kita. Jadi santri, kalau nggak jadi ulama, jadi santri. Atau pendengar. Ada orang ngaji, dengerin. Ada orang ngaji, dengerin. Saya diajarkan oleh guru saya, Rahbi Umar, kalau mau ngaji, baca 50 kali. Sekarang kita ngaji kitab An-Nasaidiniyah, pembahasan puasa sunnah. Sebelum guru baca 50 kali baca. Ini ada sebagian orang masuk udah ya Rabbana ataraf, langsung lagi, Masya Allah, ya Allah. Gitu. Seakan-akan dia nggak mengalami peperangan yang ada. Padahal dalam perang ngaji itu Raudhatul Jannah, taman surga aja mah. Nggak ada yang disebut dalam baginda Rasulullah taman surga kecuali pengajian. Nggak ada. Apakah kemudian di tempat-tempat di kebun-kebun yang lain itu namanya taman surga? Belum tentu. Di dunia mungkin kelihatan kebun, tapi belum tentu disebut dengan kebun surga atau taman surga. Tapi kalau majlis salim udah pasti disebut dengan taman surga. Rasul yang bersabda. Farta'u, mampir. Kita niatin gitu, ngaji. Apalagi hampir setiap hari di majlis salim kita futuh magharib. Ada selalu. Pagi, subuhnya, malamnya selalu ada gitu. Datang semuanya jamaah. 50 kali baca. Dengerin ke guru. Kemudian pulang ke rumah 50 kali lagi baca. Sempet tuh waktu di Tarim saya ngamalin kayak gitu. Cuma memang pelajaran yang lain agak sedikit gimana? Waktunya pendek. 24 jam. Kita harus ini dan ini. Masya Allah, cuma Masya Allah. Hampir hafal. Dibaca 50 kali. Setelah itu 50 kali lagi. Itu yang namanya Agalu darajatan inda talib. Derajat yang paling rendah buat seorang santri. Ada gak santri kita kayak gitu? Ada gak? Habis ngopi, ngeliwat ngopi. Makan lontong, jalan-jalan, la ilaha illallah. Jadi santri, rigil banget. Jadi santri, jalan-jalan mulu. Nanti kalau jadi ustaz, ya ustaz jalan-jalan mulu nanti. Ya rigil luar biasa, astagfirullah. Kalau jalan-jalan beribadah, alhamdulillah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutb. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sebelah kanan ya. Mana? Saya nggak pakai kacamata. Yang mana? Habib Abdul Qadir. Ada, oh ya, sebelah kanan itu. Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau ngaji 10 tahun di Ribat Tarim. Dalam jangka 10 tahun, di depan Ribat Tarim beliau nggak tahu ada apa. Dari Ribat menuju Masjid Jami udah hanya untuk sholat Jumat. Kalau kita, depan pesantren kita, ada tukang Indomie kita tahu. Bahkan Indomie rasa kari ayam, kari combro punya kita tahu semuanya. Betul? Kalau kita jadi santri, tempat sebelah sono lagi ada tempat yang enak tuh makan, ada kafe dan sebagainya. Allahu Akbar. Santri gak namanya? Jamaah? Santri gak jamaah? Biar ulama-ulama kita benar. Kalau jadi santri benar, insya Allah akan jadi ulamanya pun benar.
Wala khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa. Tapi ini jangan main bau-bauin orang. Bangun tidur, astagfirullah. Ya nggak boleh. Ini bau di sisi Allah, bukan bau di sisi kita. Jangan bercanda kayak begitu, bonaga. Bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rihil misik, daripada minyak wangi misik. Waktu saya ngaji minhaj di Habib Ali Masyhur, itu Habib Ali Masyhur saya punya guru, kakaknya Habib Umar. Itu beliau mengatakan minyak wangi misik yang cuma sekedar beberapa saja, kalau itu paling 200 juta. 200 jutaan. Di 22 atau 23 atau 24 tahun yang lalu ketika saya belajar. Kalau sekarang kira-kira berapa tuh? Nggak tahu, Masya Allah. Minyak misik yang luar biasa. Gitu. Jadi tetap lebih wangi apa? Lebih wangi apa? Bau mulut orang yang berpuasa. Fata'ammal rahimakallah ta'ala jiddan qauluhu ta'ala. Renungilah, semoga engkau diberikan kasih sayang oleh Allah. Renungilah dengan sangat. Illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam firman Allah, hadis qudsi, kecuali pahala puasa, maka sesungguhnya orang yang berpuasa karena aku, kata Allah dalam firman-Nya. Wa ana ajzi bih, aku yang langsung membalasnya. Tafakkar fil wa'di bil jazail mutlaqi. Renungilah, ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Renungilah dalam janji balasan mutlak minas sayyidil karimi, dari junjungan yang maha mulia, yaitu Allah. Al-Jawadir Rahim, yang maha pemberi lagi maha penyayang. Jadi Al-Jawad ada dengan baca Al-Jawad, boleh Jawad, boleh tasydid. Ya Jawad, ya Jawad, ada ya Jawad, ya Jawad, ada dua bacaan. Gitu. Wa ta'ammal aydan fi khalufi fami shaim, dan juga renungilah, ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, dalam bau orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa, alladzi huwa indallahi atyabu min rihil misik, yang bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Renungin. Wastahdir ma'nal indiyatil ilahiyatil kainati min at-tibi bihadil manzilah. Coba hadirkan arti kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah betul-betul peduli kepada orang yang berpuasa, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah. Renungin. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah. Sementara orang lari dari bau mulut orang yang berpuasa, tapi Allah mendekat. Qultu wa min ajli fadli hadzal khalufi wa makanatihi indallahi ta'ala kurihal istiyaku lis-shaimi ba'da zawali hatta yuftira. Aku katakan, kata Imam Al-Haddad, wa min ajalli fadli hadzal khalufi, dan di antara sebagus-bagus keistimewaan bau ini, bau mulut orang yang berpuasa, ada khaluf, ada khuluf. Kalau khaluf, bau mulut. Ingat nih, salah baca, la khalufu, la khulufu. Ada khaluf, ada khuluf. Kalau khuluf diartikan mulut. Kalau khaluf, bau mulut. Yang kita maksudkan bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala saking agungnya, kurihal istiyaku lis-shaimi, makruh bersiwak buat orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, hatta yuftira, sampai berbuka. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tergelincirnya matahari, selesai tergelincirnya matahari itu waktu zuhur. Ba'da zawal namanya. Kalau udah ba'da zawal namanya masuk waktu zuhur. Tergelincirnya matahari. Jadi itu matahari sudah mulai sedang berada di atas kepala kita persis.
melewati batasan dikit sekali, itu namanya ba'da zawal. Menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang berpuasa setelah zuhur makruh pakai siwak. Dengerin. Menurut mazhab Imam Syafi'i, setelah zuhur makruh pakai siwak. Jadi kalau misalnya dia sholat asar nggak pakai siwak. Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun berkomentar boleh bersiwak setelah zuhur dengan tujuan menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Kan bisa jadi itu. Sisa-sisa sahur yang masih ada, ba'da zuhur masih ada dibersihin dengan siwak. Ngebersihinnya, nyapunya keluar, jangan ke dalam. Ke dalam tenggorokan ya. Makan namanya. Nyapunya keluar dari gigi, dari batasan gigi. Itu masih diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik setelah zuhur tetap dianjurkan bersiwak. Mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik setelah zuhur tetap dianjurkan bersiwak. Makanya saya lihat saya punya guru Al-Habib Umar setelah zuhur, asar pun masih bersiwak. Kenapa? Beliau ambil pendapat mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Saya pun seperti itu. Awalnya ketika saya belajar dengan mazhab Imam Syafi'i saja, habis zuhur saya nggak mau bersiwak. Kenapa? Makruh. Tapi ketika saya pelajari dengan berbagai macam mazhab yang ada, boleh di mazhab yang lain bersiwak setelah zuhur. Akhirnya saya setelah zuhur, yaitu waktu asar, bahkan sebelum maghrib, tetap saya bersiwak. Karena ngambil dari mazhab yang lain. Lumayan dapat sunnah. Lumayan nggak jemaah? Rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bila siwak. Dua rakaat orang dengan siwak. Ini siwak namanya. Paling ini siwak berapa sih? Berapa harganya siwak? 10.000, ya Allah. Murahnya tapi pahalanya. Rakaatani bisiwakin, 2 rakaat dengan siwak. Megang siwak, batasannya jangan terlalu panjang. Ada orang pakai siwak panjang banget kayak gini. Itu lidih namanya. Iya, untuk gebuk-gebuk. Sunnah seperti ini. Batasan 1 hasta, ini siwak. Terlalu kecil juga nggak boleh. Saya lihat banyak kecil. Ya Allah, jangan, makruh. Terlalu kecil makruh, terlalu panjang juga makruh. 1 hasta. Pegangnya seperti ini. Yang jempol bawah, yang kelingking bawah. Berarti manis, tengah, apa namanya ini? Telunjuk, tengah, dan manis di atas. Pahala ini, pahala besar, sunnatul Rasul Muhammad. Seperti ini. Kemudian mulailah bersiwak. Nawaitus siwaka, niat. Nawaitus siwaka, sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat bersiwak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, mulai di gigi kelinci. Sebelah kanan. Tengah ke kanan dikit. Nah, ini gigi kelinci namanya. Kalau gini, gigi geraham. Kenapa disebut dengan gigi kelinci? Gampang putusnya. Tapi kalau gigi geraham, binawajiz, nawajiz ini, itu susah putusnya. Coba kita gigit kayaknya. Kuat gak? Kuat. Tapi kalau kita gigit kayak gini, gigi kita jatuh. Nah, seperti ini. Senggol ke kanan, ujung, bismillah. Turunin ke bawah. Naikin ke atas. Sampai ujung, gariskan ke bawah. 1 namanya. 2, 3. Sunnah lidahnya 3 kali disiwakin. Pakai minyak wangi. Salat usolli fardhal maghribi, pahalanya 70 kali lipat. Rakaatani bisiwakin khair min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih istimewa daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lumayan nggak? Umur kita pendek. Tapi kalau misalnya sunnah 2 rakaat sunat subuh,
Besok nih insyaallah amin. Sholat subuhnya juga dengan siwak. Qabliyaz zuhur, sebelum qabliyaz zuhur ada duha. Ada 8 rakaat, ada 12 rakaat. Boleh, silakan mau pilih yang mana. Walaupun menurut mazhab menyatakan tetap 8 lebih istimewa daripada 12. Kemudian qabliyah zuhur ada 2, ada 4. Kalau kita ada waktu 4 rakaat. Zuhur, kemudian ba'diyah zuhur pakai siwak. Coba lihat. Pahalanya luar biasa. Tempat ridhonya Allah. Allah cinta, wangi lagi orang bersiwak. Coba kalau misalnya mulut orang yang rokok, kain semuanya pada sobek semuanya. Pada bolong semuanya. Dia punya apapun namanya sutra bolong. Yang kesian BHS, dia beli mahal-mahal bolong gara-gara tukang rokok gitu. Jadi nggak pernah benarnya rokok. Benar gak jemaah? Benar gak jemaah? Jangan benar-benar aja, ntar masih ngerokok juga. Ya, setidak-tidaknya ya tahu diri lah gitu. Oke, siwak. Nah, kalau misalnya tuh kita udah sampai rumah tuh siwak ditaruh air panas. Jangan udah sebulan siwak ada ditaruh di sini. Allahu Akbar, menguning. Padi menguning, petani girang. Betul gak? Padi menguning, petani girang. Kalau siwak menguning, ente jorok namanya. Jorok, jamuran lagi. Bukan seperti itu Rasulullah ngajar. Udah sampai rumah, dikira-kira pakai air panas, celubin. Kalau ini agak gedean, celubin sini. Kita mau pakai lagi, bawa lagi. Allahu Akbar, ya 1 bulan nggak dicelup-celupin dengan air panas. Orang-orang bilang jijik, iya, bukan karena sunnahnya, ente nggak bisa menjaga sunnatul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul jemaah? Nah, itu namanya diantara cara menjaga siwak. Lumayan nggak? Lumayan nggak pahalanya? Banget kita ngaji dengan bersiwak. Kita mau berwudu, sunnah bersiwak. Kita bangun tidur, bersiwak. Ada waktu 1 jam, 2 jam setelah ngaji lagi, bersiwak. Oh Allah, pahalanya luar biasa. Sampai disebutkan dalam salah satu hadis, orang yang ahli siwak sampai meninggalnya aja dia nggak tahu. Mau meninggal dia nggak tahu. Tahu-tahu bangun di hari tidur, tahu-taunya dia udah ada di dalam kubur. Dia cari, tahu-tahu ada malaikat, dia nggak tahu bahwa itu adalah malaikat. Aina siwak, mana siwak? Kalau siwak nanti ada di dalam kubur sekarang. Nggak tahu dia meninggal. Tahu-tahu udah ada di dalam kubur, yang bentar lagi mau ditaruh di Raudhatul Jannah, taman surga. Gara-gara apa? Siwak. Rasulullah selalu bawa siwak kemana-mana. Rasulullah selalu kemana-mana bawa siwak. Hatta mau perang dia bawa siwak. Mau perang bawa siwak, lupa. Beliau ambil. Kalau kita kira-kira mau kemana-mana bawa apa? Bawa apa? Oh, bawa rokok lah gitu. Katanya udah cerai rokok. Gimana sekarang bawa rokok lagi? Ayo, lu Masya Allah. Sunnah Rasulullah, ayo siwak. Hidupkan siwak. Karena menghidupkan siwak berarti dia menghidupkan sunnatul Rasul Muhammad. Pahalanya besar. Dan Allah cinta, Rasulullah cinta, mulut wangi. Gitu. Jadi demikian hukum siwak dari berbagai macam madhab. Lianna siwak wa qala alaihi salatu wassalamu fi fadli shaumi, dan baginda Rasulullah bersabda tentang keistimewaan puasa. Sebelum puasa bersiwak. Kemudian berbuka dengan siwak lagi. Allahu Akbar. Makanya kan pantas sekali kalau misalnya kita di rumah selalu ada siwak. Itu sunnah. Gitu. Sebagaimana di rumah mereka orang-orang saleh, di rumahnya selalu ada korma, ada roti, mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad. Lil jannati babun yugalu lahu rayyan. Surga itu ada pintunya. Disebut surga itu punya pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna, tidak ada yang bisa masuk ke dalam bab Rayyan kecuali mereka orang yang ahli puasa.
Fa idza dakhalu minhu ughriqa, kalau misalnya mereka ahli puasa sudah masuk semuanya ke pintu royan, akhirnya tuh pintu royan dikunci. Orang nggak bisa masuk kecuali ahlu puasa. Wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebahagian sabar, jelas. Puasa itu sebagian sabar, belum waktunya jangan berbuka. Jaga pandangan kita, jaga mulut kita, jaga hati kita, pendengaran, semua yang kita miliki kita jaga dari berbagai macam maksiat. Bukan cuma sekedar kita jaga makan, minum, kemudian bersyahwat saja dengan istri. Tetapi seluruh anggota tubuh kita jaga dari maksiat. Walikulli syai'in zakah. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Ada pembersihnya. Rumah ada pembersih, nggak ada pembersih kotor. Majlis salim ada pembersih, nggak ada pembersih kotor, nggak ada yang mau masuk. Istana sekalipun ada pembersih, kalau nggak ada yang mau masuk. Wa zakatul jasadi as-shaum. Sementara pembersih jiwa itu adalah puasa. Makanya kalau orang nggak puasa, ya berarti jiwanya kotor. Apalagi dia nggak puasa Ramadan. Ramadan udah ketahuan wajib. Nggak puasa, astagfirullahaladzim. Sengaja-ngaja bahkan. Jam 9 pagi dia ngaduk-ngaduk kopi. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih taubat buat mereka semuanya. Amin. Dan Allah kasih kesabaran buat kita untuk bisa berdakwah kepada mereka itu semuanya. As-shaumu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah junnah, tameng. Tameng. Kalau ada orang mau perang kan bawa tameng, jagaan. Wa hisnun hasinun minan nar, dan benteng yang kuat dari api neraka. Bagaimana mungkin orang mau ketika di hari akhirat dia nggak punya kekuatan puasa, masuk dia ke dalam api neraka? Mau tidak mau? Kenapa? Tidak ada bentengnya, tidak ada tamengnya, gitu. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر والزكاة ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاقه علما نهضى بالخير